Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi logika matematika. Apa itu logika? Berdasarkan definisi, logika itu adalah studi penalaran. Studi penalaran itu adalah cara berpikir dengan menggambarkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Ya. Jadi ini digarisbawahi bahwasanya logika itu didasari oleh akal budi. Ya, berdasarkan akal budi. Coba kita tinjau pernyataan berikut ini. Semua pengendara sepeda memakai jaket hitam, ya. Semua, tanpa terkecuali berarti artinya. Pengendara sepeda memakai jaket hitam. Kemudian setiap orang, berarti juga termasuk kategori semua. Semua orang yang memakai jaket hitam adalah mahasiswa. Tadi semua pengendara sepeda memakai jaket hitam. Berarti semua, ya, setiap atau sama juga ini dengan setiap pengendara sepeda memakai jaket hitam. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Berarti semua pengendara sepeda adalah mahasiswa. Ya, di sini ada jaket hitam. Nah, ini mahasiswa. Oke. Nah, ini yang disebut dengan logika. Kemudian kita harus mengenal yang namanya proposisi. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar. Ya, nilainya benar atau nilainya salah. Tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Berarti tidak boleh dua-duanya, benar dan salah tidak boleh. Hanya benar atau salah saja. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut dengan nilai kebenaran. Ya. Nah, sebuah kalimat yang ada nilai benar atau salahnya itu disebut dengan proposisi. Nah, kalimat di sini tentu adalah kalimat berita. Ya, kita kenal dengan istilah kalimat berita. Kita lihat beberapa pernyataan sampai ke bawah dari nomor 1 sampai 10. Kita diminta untuk menentukan mana yang proposisi dan mana yang bukan proposisi. Ingat, yang proposisi adalah yang kita tahu benar atau salahnya. Ya, kita coba lihat contoh pertama, ya, pernyataan pertama. Mahasiswa STMIK Indonesia Padang belajar secara daring pada masa pandemi COVID-19. Apakah ini memiliki nilai kebenaran? Jawabannya ya, nilainya yaitu benar. Ya. Ini bernilai benar karena inilah yang kita rasakan saat ini. Berarti kalau ada nilainya, satu nilai kebenaran, ini disebut dengan proposisi. Oke, karena dia bernilai benar. Kedua, semua mahasiswa STMIK Indonesia Padang berdomisili di Padang. Ternyata mahasiswa STMIK ada yang tidak berdomisili di Padang. Berarti ini pernyataannya salah. Ya, pernyataannya salah. Apakah ini disebut proposisi? Ya, ini disebut proposisi karena ada nilai kebenarannya, yaitu nilai kebenarannya salah. Oke. Berikutnya, jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, ini nilainya apa? Benar. Ya, nilainya benar. Berarti ini disebut juga proposisi. Oke. Yang keempat, jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 2 kali 3 sama dengan 4. Jawabannya
salah. Ya. Berarti ini apakah proposisi? Tetap disebut dengan proposisi karena dia memiliki nilai kebenaran. Ya, nilai kebenarannya adalah salah. Berikutnya, jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 2A tambah 2 sama dengan 4. Apa nilainya di sini? Ini nilainya bisa benar. Ya, ini nilainya bisa benar, bisa salah. Kapan nilainya benar? Jika A-nya ini bernilai 1. Ya. A ini bernilai 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Baru benar. Ya. Kapan dia bernilai salah? Kalau A-nya selain 1. Ya. Oleh sebab itu, maka ini bukanlah proposisi. Bukan proposisi, karena kita tidak tahu bahwa pernyataan ini benar atau salah, ya. Tergantung nilai A-nya, ya. Jadi ini samar-samar. Karena samar-samar, maka dia disebut bukan proposisi. Pernyataan 6. Pemuda itu cerdas, ya. Pemuda itu. Apakah kita sama-sama tahu pemuda itu yang dimaksudnya itu siapa? Ya, kita sama-sama tidak tahu. Yang mana yang dia maksud? Pemuda yang mana? Kecuali mungkin dia menyebutkan nama yang kita sama-sama tahu. Ya, atau kita di suatu tempat yang sama kemudian menunjukkan ditunjukkan loh, ini loh pemuda itu cerdas. Bisa jadi kita menganggapnya itu benar, ya, atau salah. Berarti ini juga nilai kebenarannya diragukan. Ya. Nilai kebenarannya diragukan. Oleh sebab itu, ini adalah bukan proposisi. Karena kita ragu, benar apa salah ya? Pemuda yang mana? Dia tidak dengan jelas menyatakannya. Oke. Berikutnya, nomor 7. Apa peranmu sebagai mahasiswa untuk kemajuan Indonesia? Ini adalah sebuah kalimat pertanyaan. Ya, ini kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan kita tidak tahu benar atau salah. Ya, karena dia bertanya. Kalau kalimat pertanyaan, jawabannya bisa tepat, bisa tidak. Jadi, yang ini disebut bukan proposisi. Ya. Karena ini bukanlah kalimat pernyataan, namun kalimat pertanyaan. Yang ke-8, jangan takut gagal. Ini merupakan kalimat perintah ya. Kalimat perintah atau seruan. Ini juga tidak memiliki nilai kebenaran. Oleh sebab itu, ini juga bukan disebut proposisi. Ya. Berikutnya, nomor 9. 3 lebih besar dari 4. Jawabannya salah. Ya. Pernyataan ini salah. 3 lebih besar dari 4 itu salah. Yang benar adalah 4 lebih besar dari 3. Nah, karena kita tahu nilainya ini salah, ya, atau kita tahu dia memiliki nilai kebenaran di dalamnya, berarti ini termasuk proposisi. Ya. Berikutnya adalah nomor 10, X besar dari 4. Kita tidak tahu apakah ini salah atau benar. Ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tergantung nilai X yang kita pilih. Kalau kita pilih X-nya ini 10, maka otomatis pernyataan ini benar. Kalau kita pilih X-nya itu 1, otomatis pernyataan ini salah. Namun kita tidak tahu nilai X yang dimaksud di soal ini. Otomatis ini bukan proposisi. Ya. Nah, dari ke-10 pernyataan ini kita sudah tahu mana yang proposisi dan juga bukan proposisi. Yang memiliki nilai kebenaran
baik itu benar ataupun salah, itu adalah proposisi. Ya. Yang bukan proposisi, yang kita tidak tahu pernyataan itu benar atau salah. Kemudian, yang bukan proposisi adalah sebuah kalimat pertanyaan. Yang bukan proposisi adalah yang merupakan kalimat perintah atau seruan. Berikutnya adalah kita mencoba mengkombinasi sebuah proposisi. Kita misalkan di sini adalah P dan Q merupakan sebuah proposisi. Maka, jika kita gabungkan P dengan Q menggunakan kata dan. Ya, di sini kita menggunakan kata dan. Maka ini disebut dengan konjungsi. Disimbolkan P dan Q. Jadi terbalik, V terbalik. Ya. Ini disebut dengan konjungsi. Jadi kita mengkombinasi proposisi P dengan proposisi Q dengan kata penghubung dan. Disebut konjungsi. Berikutnya, kita ingin menggabungkan proposisi P dengan proposisi Q menggunakan kata penghubung atau. Itu disebut disjungsi. Simbolnya P atau Q. Pakai V ya, simbolnya V seperti ini. Berikutnya, ketika kita mengingkari, ini namanya mengingkari proposisi P yang disebut dengan tidak P, maka dia disebut ingkaran atau negasi. Simbolnya seperti ini. Ya. Nah, kalau mengingkari Q juga demikian. Tidak Q. Berarti simbolnya di sini tidak Q. Yang keempat, P, ya, proposisi P dengan Q kita hubungkan dengan kata jika, maka. Jika P, maka Q. Ini kita sebut nama kombinasinya adalah implikasi. Simbolnya ini ke arah satu arah panah ya, dari P ke Q. Ya, jika P maka Q. Nah, kalau seandainya kita tulis seperti ini, artinya ini adalah jika Q maka P. Ya, jika Q maka P atau dibalik saja. Arah panahnya sama. Nah, jika Q maka P. Ya. Kalau yang di tengah jika P maka Q. Yang di atas juga jika Q maka P. Lihat arah panahnya kemana. Oke. Berikutnya nomor 5. Proposisi P kita kombinasi dengan proposisi Q menggunakan kata jika dan hanya jika. Itu disebut dengan biimplikasi. Ya, simbolnya itu adalah panah dengan dua arah. Ya, panah dengan dua arah. Oke. P jika dan hanya jika Q. Sekarang kita masuk mengenal konjungsi, disjungsi, dan negasi lebih dalam lagi. Kita lihat contoh pertama. Diketahui proposisi berikut, P. Mahasiswa belajar. Q. Mahasiswa di rumah. Maka, jika kita kombinasikan P dengan simbol seperti ini bersama Q, berarti ini artinya P dan Q atau konjungsi P, Q. Itu menjadi mahasiswa belajar, kita gabungkan dengan dan mahasiswa di rumah. Jadi P dan Q, ya, ini konjungsi. Konjungsi P dan Q. Jadi ambil dulu pernyataan di P. Pernyataan di P adalah mahasiswa belajar, ya. Ini simbol dan, berarti di sini ditulis dan. Kemudian ambil pernyataan di Q, mahasiswa di rumah. Jadi P dan Q kombinasi ini mahasiswa belajar dan mahasiswa di rumah. Ya, atau bisa juga kita sederhanakan karena di sini sudah ada subjeknya yaitu mahasiswa, berarti dapat kita sederhanakan menjadi
mahasiswa belajar dan di rumah. Nah, karena subjeknya sama, ya. Subjeknya sudah nampak, sama-sama mahasiswa. Berarti mahasiswa belajar dan di rumah, ya. Berikutnya adalah disjungsi. P atau ki. Berarti di sini kita ambil pernyataan yang P, mahasiswa belajar, kemudian dihubungkan dengan kata atau, kemudian ditambahkan dengan proposisi ki, yaitu mahasiswa di rumah. Ya, mahasiswa belajar atau mahasiswa di rumah. Ini juga bisa ditulis sebagai mahasiswa belajar atau di rumah. Ya, ini untuk penyederhanaannya. Tapi jika tidak ingin disederhanakan, ini sudah benar. Ya, pernyataan ini benar. Oke. Berikutnya adalah ini negasi. Ini yang disebut dengan negasi atau ingkaran. Mengingkari P. Jadi caranya adalah kita ambil di sini ya kalimat P mahasiswa belajar. Karena ada pakai negasi, berarti kita katakan di sini tidak, ya. Tidak atau bukan. Berarti di sini tidak benar mahasiswa belajar. Ini yang disebut dengan negasi itu. Ya, ingkaran. Tidak benar mahasiswa belajar. Atau mahasiswa tidak belajar. Ya. Jadi boleh posisinya tidak di tengah ya atau posisinya di depan. Kalau di depan biasanya kita tambahkan dengan ini, kata benar. Jadi tidak benar mahasiswa belajar. Coba kita sebutkan di sini atau kita tuliskan negasi dari ki. Kalau negasi dari ki berarti tidak benar mahasiswa di rumah. Ya, atau dapat kita tulis mahasiswa tidak di rumah. Itu dia, ya. Ini yang disebut dengan negasi. Oke. Contoh kedua. Diketahui proposisi berikut. P mahasiswa belajar. Ki mahasiswa di rumah. Maka ki atau negasi P, ya. Maka kita tulis dulu di sini ki mahasiswa di rumah. Ya. Atau di sini ya, negasi P, negasi P. Berarti P-nya mahasiswa belajar, negasi P adalah mahasiswa tidak belajar. Ya. Jadi di sini ki atau negasi P. Mahasiswa di rumah atau mahasiswa tidak belajar. Nah, karena ini sama-sama subjeknya itu mahasiswa, jadi bisa kita reduksi menjadi mahasiswa di rumah atau tidak belajar. Ya. Dua-duanya benar. Berikutnya adalah negasi P dan negasi ki. Nah, negasi ki adalah mahasiswa tidak di rumah. Berarti mahasiswa tidak belajar dan mahasiswa tidak di rumah. Ya, mahasiswa tidak belajar dan mahasiswa tidak di rumah. Atau kita reduksi mahasiswanya karena subjeknya sama, bisa kita tulis pernyataannya menjadi mahasiswa tidak belajar maupun di rumah. Ya, maupun. Atau mahasiswa tidak belajar dan tidak di rumah. Nah, jadi begini. Mahasiswa tidak belajar dan tidak di rumah. Ya. Nah, dan tidak ini bisa kita ganti dengan istilah maupun. Oke? Pertama adalah negasi P dan negasi ki dapat kita ambil ya, atau dapat kita tulis seperti ini, mahasiswa tidak belajar dan mahasiswa tidak di rumah. Karena mahasiswa subjeknya sama mahasiswa, kita reduksi jadi hasilnya mahasiswa tidak belajar dan tidak di rumah.
kata dan tidak ini dapat kita konversikan ke istilah kata maupun. Jadi mahasiswa tidak belajar maupun di rumah. Ya. Jadi kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, Ibu tidak ke pasar maupun memasak. Artinya apa? Ibu tidak ke pasar dan tidak memasak. Ya, ini dia. Itu kata maupun di sini sama dengan dan tidak. Oke ya? Berikutnya adalah mengingkari negasi P atau negasi dari negasi P. Berarti tidaknya 2 kali. Tidak benar bahwa mahasiswa tidak belajar. Ya. Tidak benar bahwa mahasiswa tidak belajar. Jadi ini kita cari dulu negasi P-nya apa, kemudian kita ingkari lagi. Ya, kita ingkari lagi. Tidak benar mahasiswa tidak belajar. Atau salah bahwa mahasiswa tidak belajar. Berikutnya kita masuk ke implikasi. Ya. Implikasi itu tadi jika maka ya. Nah, ini simbolnya P, jika P maka Q. P ini disebut dengan hipotesis, ya. Sedangkan Q disebut dengan konklusi, ya. Konklusi itu kesimpulan, ya, kesimpulan. Kesimpulan. Nah, hipotesis. Ya, dugaan kita di sini. Ya, dugaan. Di sini kesimpulan. Nah, ada beberapa cara menyatakan implikasi atau menyebutkan, membacanya ya, ada beberapa cara membacanya atau menyatakan implikasi itu. Pertama adalah kita menyatakannya sebagai jika maka. Jika P maka Q. Jika P, maka Q. Jadi kalau ingin menggunakan kata jika maka berarti P-nya dulu. Jika P maka Q. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau pernyataannya seperti ini, ya, simbolnya seperti ini, artinya jika Q maka P. Oke. Nomor 2 adalah menggunakan kata jika saja. Jika P, nah makanya itu diganti dengan koma saja. Jika P, Q. Ya, jika P, Q. Yang ketiga adalah P mengakibatkan Q. Ya. P mengakibatkan Q. Oke, di sini nampak sekali hubungan antara sebab akibat, ya. P mengakibatkan Q, berarti sebabnya P mengakibatnya Q. Yang keempat adalah Q jika P, ya. Nah, jadi kata jika kalau berada di tengah berarti Q dulu. Q jika P, ya. Akibat jika ada penyebab. Adanya akibat jika adanya penyebab. Ya, kalau jikanya di depan berarti P dulu. Jika ada penyebab baru ada akibat. Oke. Ini yang kelima. Nah, yang kelima, P hanya jika Q. Jadi kalau menggunakan kata hanya jika berarti sebelum kata hanya jika itu ada P. Ya, kemudian baru ada Q. Oke. Tapi yang lebih baiknya kita mengetahui kalau P-nya itu adalah hipotesis atau dugaan atau penyebab. Nah, ini lebih tepatnya. Penyebab. Nah, sedangkan Q itu adalah akibat. Ya. P hanya jika Q. Jadi, adanya Q ini harus ada P. Jadi, penyebab hanya jika Q. Kemudian P syarat cukup agar Q terjadi, ya, agar Q. Jadi P syarat cukup agar Q. Jadi P adalah syarat cukup agar terjadinya Q. Kemudian Q adalah syarat perlu bagi P, ya. Q adalah syarat perlu bagi P. Kemudian Q bila mana P, ya. Q bila mana P. 6, 7, 8. Kita lihat soal berikut. Di sini kita dapat lihat bahwanya penggunaan dari jika maka, ya.
Jika hujan deras, maka sawah akan tergenang. Berarti di sini P, di sini Q. Ya. Berikutnya, jika tekanan gas diperbesar, api kompor membesar. Ya. Berarti ini adalah P, ini adalah Q. Ya. Es mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Ya, ini es mencair. Oke, permukaan air laut naik. Mana yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi akibat? Penyebabnya adalah es mencair di kutub. Berarti ini P. Ya, yang ini Q. Oke. Kemudian Amran mau berangkat jika ia diberi uang jalan. Mana yang jadi penyebab? Penyebabnya adalah ia diberi uang jalan. P yang menjadi penyebab. Akibatnya apa? Si Amran mau berangkat. Ya, ini adalah Q. Jadi kita dalam hubungan jika maka itu hubungan antara sebab dan akibat. Ya. Nah, ini sebabnya, ini penyebabnya. Ia diberi uang jajan, baru dia mau berangkat. Kemudian yang nomor 5 adalah Ahmad bisa mengambil mata kuliah aljabar linier hanya jika ia lulus mata kuliah matematika diskrit. Sebabnya di sini apa? Ya, sebabnya adalah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ini menjadi sebab. Akibatnya apa? Dia bisa mengambil mata kuliah aljabar linier. Kalau bisa mengambil mata kuliah aljabar linier menjadi sebab, apakah benar akibatnya itu adalah lulus mata kuliah matematika diskrit? Tidak ya. Jadi kita harus rasakan dulu kalimat ini bagaimana, mana yang penyebab dan mana yang akibatnya. Ya. Jadi penyebabnya adalah sebabnya itu adalah dia tuh lulus, ya, lulus dulu mata kuliah, baru dia bisa mengambil mata kuliah aljabar linier. Ya, akibatnya ini dia bisa mengambil. Oke, berarti di sini Q. Nomor 6, syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Oke, syarat cukup pom bensin meledak. Oke, nah, agar pom bensin meledak, nah, berarti ini adalah Q. Ya, akibatnya pom bensin meledak. Berarti apa penyebabnya? Adalah percikan api. Berarti ini P. Oke. Nomor 7, syarat perlu bagi Indonesia terbebas dari virus adalah dengan vaksinasi hasil karya anak bangsa. Nah, di sini mana yang jadi penyebab dan mana yang jadi sebab? Menjadi penyebab dan akibat. Ya, sorry ya. Mana menjadi sebabnya, penyebabnya, dan mana menjadi akibat. Kita baca kembali. Syarat perlu bagi Indonesia terbebas dari virus adalah dengan vaksinasi hasil karya anak bangsa. Ya. Akibat mana? Indonesia terbebas dari virus. Ini. Penyebabnya apa? Vaksinasi karya anak bangsa. Jadi dengan vaksinasi, ya, sebabnya kita vaksinasi, kemudian akibatnya apa? Indonesia terbebas dari virus. Oke? Gempa vulkanik, ya, terjadi bila mana aktivitas gunung berapi meningkat. Mana menjadi sebab? Mana menjadi akibat? Kembali dibaca, gempa vulkanik terjadi bila mana aktivitas gunung berapi meningkat. Ya, gempa vulkanik terjadi. Berarti ini akibat, ya. Ini kejadian, ya. Kalau ada penyebabnya. Ini berarti Q. Apa penyebabnya? Adalah aktivitas gunung berapi meningkat. Nah, itu cara menentukan mana proposisi P dan Q ya. Ini contoh dari implikasi. Berikutnya adalah biimplikasi. Biimplikasi simbolnya itu ini. Tanda panah yang dua arah ya.
Jika P maka Q. Bagaimana cara membacanya ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, cara membacanya adalah P jika dan hanya jika Q. Ya. Kemudian yang kedua, jika P maka Q dan jika Q maka P. Kedua-duanya dibaca seperti ini, ya. Nah, berarti ini bacaannya adalah jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya. Jadi sebenarnya dia ini terdiri dari jika P maka Q, ya. Kemudian jika Q maka P. Jadi digabung dua panah ini jadi panahnya kanan kiri. Ya, artinya ini dia. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Yang ketiga, membacanya adalah P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Ya. Kemudian yang kelima, yang ketiga, yang keempat, jika P maka Q dan sebaliknya. Jika P dan Q dan sebaliknya. Jika P maka Q dan sebaliknya. Yang lima adalah P if Q. Ya. Biasanya saudara akan menemukan ini di dalam buku-buku yang berbahasa Inggris. Dia akan menyatakan biimplikasi itu P if Q. Kita lihat ke dalam contoh. Contoh pertama, 2 tambah 2 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti dia menggunakan istilah ini. Ya, berarti ini P-nya, ini Q. Ya. Nomor 2, dia menggunakan kata syarat cukup, syarat perlu. Jadi langsung dua-duanya dibuat. Syarat cukup dan syarat perlu. Jadi ketika saudara menemukan syarat cukup dan syarat perlu langsung berdua seperti ini disebut dengan biimplikasi. Ya. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara tinggi. Ingat lagi, agar ya, ini adalah akibat. Berarti ini Q. Kelembaban udara tinggi itu adalah P. Ya, ingat lagi, Q itu adalah akibatnya, P itu adalah sebabnya atau penyebabnya. Berikut, dia menggunakan kata jika, maka. Ya, jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang. Ya, berarti ini P, ini Q. Nah, kalau sampai di sini saja, ya, kita batasi sampai di sini saja. Jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang, ini baru implikasi namanya. Ya, baru implikasi. Nah, karena kalimat ini disambung dengan dan sebaliknya, maka inilah dia kalimat yang menjadi biimplikasi. Oke, saya ulangi. Kalau kalimatnya jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang. Stop di sana. Itu adalah implikasi. Namun kalau disambung dengan dan sebaliknya, baru itu disebut biimplikasi sesuai dengan cara membaca nomor 4. Ya. Jika P maka Q dan sebaliknya. Oke. Yang keempat, Padang terletak di Sumatera Barat if Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ya. Nah, kalau ini langsung P. Ini P. Nah, ini adalah Q. Oke. 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 Sampai di sini pembelajaran kita tentang logika matematika. Ini baru part 1. Kita lanjutkan ke part kedua. Oke, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.